Welcome to Talk Talks. Telat. Welcome to Talk Talks. Oke. Kok dia bisa ingat ya? Kok kamu bisa ingat ya, Ci? Kan aku sebelum datang ngulik dulu. Oh iya. Iya dong, harus dong. Sangat well prepared sih. She is. That's why sometimes aku a bit scared. Oke, balik dulu. Oke. Kita perkenalkan diri dulu. Oke. Harus gitu ya. Apa nih? Nama, usia? Usia enggak status usah enggak lah. ya? Usia enggak usah lah. Halo, aku Agnesy. Profesi kali ya. Profesi. Aku adalah seorang content creator dan juga entrepreneur. Sudah berapa lama menjadi? Kalau content creator sejak Content creator. 2016. That's 7 years. 7 years ya? 7 years. Kurang lebih sama sih sama Vio sih. Bukan Cik Vio dulu. Aku start 2015 ya. Iya. Tapi kayak YouTube baru dulu dia. Kayak baru YouTube gitu. Oh my God. Aku masih inget ding. Kenal Cik Vio tuh. Aku masih inget banget ding. Oke, lanjut Cik Vio. Halo, namaku Vianita Wijaya. Tapi kalau di Instagram sama di TikTok pakai Naomi Vio. Naomi itu nama baptis. Aku juga content creator. Dari sebenarnya kayak mulai bikin video tuh 2015, tapi kayak mulai konsisten di 2016. Terima kasih. Terima kasih, kita harus tepuk tangan. Ini tuh aku kayak lebih familiar sama kalau tentang hidup loh ya Ci. Aku kayak lebih familiar sama Cik Vio. Karena sebelum ini nanti ya Rica tolong pop ya di sini ya. Ada videoku sama Cik Vio makan rela sambil ngobrol, sambil gibah dan semacam itu. Dan kayak like I said gitu tadi tuh sebenarnya aku sempat ngomong perubahannya Cik Vio tuh paling absurd menurutku. Karena dulu dia kayak menekankan beberapa pendiriannya dia yang tidak bisa bakal diubah even after married. Gitu? Kalau misalnya itu, kenapa kok bisa berubah? Emang aku ngomong apa sih aku lupa. Several things itu. Dari dulu ya, mungkin berapa tahun lalu ya itu ya? 4 tahun, 5 tahun ya? 5 tahun, 6 tahun ya? 5-6 tahun lalu tuh Vio sempat bilang, seingatku Vio sempat bilang that she's not really a family girl. No, like for secrets or for your thoughts gitu. Kayak begitu apa ya, cerita gitu loh. Oh, ke orang-orang maksudnya. Iya, even family. Oh, iya sih, iya. Even sampai sekarang. Hah? Even sampai sekarang. Ya, I thought that bro. Kayaknya malah ada beberapa yang kayak teman-temannya lebih tahu ya daripada her own family sih. Bedul. Kenapa? Masih sama ndak? Maksudnya alasannya masih sama? Masih, still. Kalau yang belum tahu, Tonton nonton aja. Promosi banget ya ujung-ujungnya ya. Gimana? Kalau yang belum tahu, ini kan si Vio barusan actually your past 1 year anniversary ya. Sudah 1 and a half year ya? Tuh. Ya, enggak Apa relate mau sih. ngomong congrats apa sih? Enggak sih, aku dari dulu tau, aku masih single loh. Yeah, you still single. have a long way lah. No, actually not really because Udah tak pegang kayaknya aja sih, aku ketinggian. memang pengen. Kenapa harus dipegang? Oke, ini kan aku mini ya, super mini, jadi kayak aku ngomong tuh harus Itu yang itu tinggiin tuh ya. Mohon maaf ya para pendengar dan penonton, ini emang kayak suka begitu. aku harus turun dulu ya. Dia tuh kayak suka jiwanya Sri Mulat sebenarnya. Naomi Vio ini adalah bukan beauty Gak apa-apa. vlogger, dia Duduk itu dulu. sebenarnya pelawak. Kayak semi pelawak deh. Tinggi ada. Masih oke kan? Enggak, masih Nggak oke. terlalu sih. Wah, aku kalah tinggi tapi sama Vio sekarang. Saya tak turunin dikit. Jangan tuh. Udah. Oke. Aku tuh sebenarnya mau minta interview Cici ini tuh kadang aku agak bingung karena you guys, menurutku ya, aku percaya kalau dalam pertemanan ada kekurangan dan kelebihan yang bisa ngelingkupi satu sama lain, makanya karena kalian cocok gitu. Dan ini tuh berdua tuh bener-bener yang kayak
Beda banget. left and right gitu loh. Jadi kayak Yin and yang aku ya. nyari tengahnya pertanyaannya itu agak sulit ya sis. Nah, Cici sendiri. Oke. So, can you tell us, do you feel any, do you feel happy right now? I feel happier and more Konten. liberated. Liberated? Ya, lebih liberated. Because? Yeah, I feel like one burden has been taken off ya from me. Gitu. Jadi So, long do you story. ever regret knowing your baby daddies? Baby daddy. Gini sih. Ini Baby's daddy. Baby daddy. Lebih ke gini. Aku pernah memikirkan itu juga, tapi gak bisa bilang regret because when the time that I met my ex, that's the beginning when I have my 2 beautiful daughters. Kayak aku gak bisa 100% ngomong like I regret meeting him. Yeah. Because now that 2 of my daughters has been my biggest blessing gitu. Yeah. Jadi kayak ya nggak bisa. Ya that's why I always accept whatever come next karena ya udah jadi kayak Tapi masih konsekuensi berhubungan gitu. baik. Gak bisa dibilang baik, gak bisa dibilang nggak baik juga. No, like your kids still meet the dad. Of course, itu salah satu prinsip aku sih. Harus tetap Kalaupun- ya. Kalaupun aku menjadi single mom, doesn't mean that my girls have to be fatherless. Walaupun regardless of what their father figure look like gitu. Do they know about that? I What always- happened with you? I always tell them in a, ini ya, maksudnya kayak lebih dikemas secara anak-anak ya. Soft sell way. Soft Soft sell. sell, lebih ke Happy meal. dibahasakan ulang di bahasa yang mereka mengerti gitu. Mm. Karena nggak semua problem kan mereka bisa paham ya. Ya, paham ya, paham. Nggak bisa paham ya. Kalau aku kan ngelihat Cici dua ini sebagai very independent woman, regardless mau married or single mother. Kok prinsip apa sih yang dipegang gitu? Yang benar-benar dipegang dari dulu, mau itu let's say kayak kemarin pandemic kan banyak kerjaan juga turun apa segala macam gitu. Kok masih bisa being in your creative way, in creative world gitu? What brings you to that point until now? Siapa dulu? Pingsut tak wes? Oke. Tuh kan? Sama Males. aku sih. Kalau aku ya, aku kan FYI dulu kan, aku tuh dari keluarga yang orang tuanya tidak bersama dari waktu aku kayak dari aku lahir deh kalau nggak salah. Maaf ya, memori saya jelek banget. Tapi aku kayak emang Masuk merasa lebih tua. tidak mendapatkan figur ayah sama sekali gitu loh di hidupku. Aku lihat mamiku yang berjuang kayak gitu sedemikian rupa buat hidup dan kehidupan anak-anaknya. Jadi aku lihat kayak fighting spirit itu yang buat aku dalam keadaan apapun, bahkan kayak even at my worst pun ya harus berjuang. Bukan kayak kondisinya seburuk apapun, sesusah apapun, ya berjuang. No limits. No limits. Itu aja sih. Satu tok. Yakin. Beneran. Tapi emang bener sih. Dulu soalnya dia tuh pas sebelum kawin si Vio. Nikah. Iya nikah. Ya kan? Iya nikah. Nikah. Sebelum nikah, si Vio tuh kayak bener-bener sama Koleo karena aku tahu dua-duanya kan. Tapi mungkin aku lebih deket sama Koleo dulu loh ya. Karena dia tuh kan atasanku, bosku dulu. Pemimpin lah, bos banget. Pemimpin mbak bos mirip toh, kan aku anak buah he. Iya dong, dia kan koko seniorku intinya. Ya dia banyak cerita, maksudnya dulu loh ya, dulu. Kayak si Vio juga pas itu belum mau merit belum sih? Belum even kepikiran dan kamu masih mikir meritku tuh masih lama banget. Kayak aku tuh masih mau berkarir sih gitu. Kayak itu gila sih, makanya menurutku absurd ya. Itu absurd sih. Kok bisa tiba-tiba mau merit tuh loh? Setir tiba-tiba. Nah ya, kok bisa banting setir tuh kenapa? Apa ya? Itu yang aku kepo sih guys. Kalau kalian gak kepo, aku sih kepo sih. Aku kepo banget sih.
karena kan aku waktu kan lamaran 2019. Heeh. Terus kayak ntar aja nikahnya lah. Terus kayak tiba-tiba satu waktu aku sama Leo kayak dah nikah ya tahun ini, mantap oke. Gitu, sesimpel itu. Kita tuh serandom. Jadi orang absurd ketemu orang absurd. Beneran. Aku udah relate sih. Aku udah relate sih. Itu udah relate sih. Kayak soalnya kayak Cici tahu tuh, maksudnya seorang Cik Naomi loh, maksudnya yang benar-benar yang kalau dilihat tuh ya nek satu lurus gitu, gas ngeng tanpa belok-belok. Ini tiba-tiba, Tiff, kamu Desember di Semarang ndak iya? Kayak soalnya aku mau merit, terus aku kayak mau merit. Katanya kemarin-kemarin tuh ngomongnya belum merit gitu loh. Terus iya kamu di Semarang apa ndak gitu. Soalnya pas awal-awal pacaran kamu kan belum begitu yakin. Belum begitu yakin sama Leo. Enggak, maksudnya kayak pacaran masih in that state Oh, pacaran yeah. gitu loh, bukan yang kayak terlalu mikirin Apa? about marriage and life gitu loh. Bukan karena ada mikirin mau nikah apa enggak sih, lebih ke kayak yang ini gagal juga masih bisa gitu loh. Tapi nek misalnya pemikiran serius ya serius nikah gitu. Tapi aku bersyukurnya waktu itu kenapa tiba-tiba banting setir itu keputusan kita berdua, bukan karena kayak omongan orang. Udah 4 tahun loh lamarannya, nggak nikah. Enggak karena gitu, bener-bener Oh, I kayak kita. hate It was that. 4 years sih. Udah 4 tahun sih. Aku banget nggak notice. no. Enggak, Kok Tofi. 4 tahun Tiga. sih? Dua Dua mau tiga. tahun. Mau tiga. Mau tiga orang nek Iya, galau-galau belum ngono. Loh, iya Cis ya. Kok maaf ya, kok tak asing dikit. Kreatif ya. Ya aku ngomong tuh, lho nek misalnya Cik Vio belum mau in that set ya, you have to respect gitu. Menurutku it's same with Velskes gitu. Menurutku kalau misalnya memang cewekmu belum mau give it all out to you, ya you gotta respect that. Menurutku loh ya. Iya benar. Kayak itu kan maksudnya in relationship, mau itu in relationship apapun komitmen yang kamu udah tanda tangani, ibarat kata nih udah jabat tangan, ya itu kan jabat tangan kan ya mungkin satu ini tidak punya tangan toh, dua orang gitu. Kayak ya kau harus respect the other person what True. kayak every other person thinks gitu. Kalau buat Cici sendiri Apa nih pertanyaannya? prinsip Apa? Sampai kayak bingung prinsipnya gitu. sis. Prinsipnya dalam Dulu I know you work with a lot of people, I I think. did. Actually only 2 people sih. Iya, 2 people. Menurutku ya cukup besar, Oke. very talented, and you are too very talented. Kok bisa menarik diri sendiri dan maksudnya stand up Masuk ya in ke your dunia. own ground gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, aku sempat dalam tahap yang nggak tahu mau berkarir kemana. Because I was married very early. When? When Oh I ya was enggak masalah sih 18. kan Cici kan salah. Iya, because I was pregnant first, guys, but don't do that. Yeah, please don't do that. Don't do that and don't get married too young gitu ya. I was married too early, terus kayak aku by the time that I was 20, aku udah punya 2 anak. Jadi aku kayak Ngebut kehilangan. Iya, kayak yang kedua juga tidak terencana soalnya. Jadi kayak it was like a bonus baby. Oh, Gitu. Jadi aku tuh belum bedanya berarti dikit banget dong, Ci. 1,5 tahun. Oh, Bener-bener kayak anak yang pertama Kayak baru bestie 10 banget ya. bulan, aku udah hamil lagi. Jadi aku sama sekali belum aktualisasi diri. I never really truly kayak apa ya, menemukan dan figure out aku tuh what do you want? aku tuh mau apa, aku Yeah. tuh mau berkarir Your sebagai self apa. ground lah, ya, oke. Self ground tuh sama sekali. Self style aja belum nemu gitu kan. Gue masih kayak style Bocil Jepang, lah, masih iya, kayak baru Korea, lahir iya, gitu kayak ya. bener-bener clueless karena waktu itu ya fokusnya kan karena ngerawat bayinya dulu ya gitu kan. Terus by the time that anak udah agak-agak bocil, agak-agak bisa berlari ke sana kemari gitu, kayak baru kayak aku pengen kerja deh. Aku tuh sebenarnya nggak bisa diem juga kan. Waktu mereka bayi-bayi juga aku udah mulai ya bisnis kecil-kecilan. Sebenarnya sebelum itu juga sebenarnya aku dari SMP tuh udah mulai kayak jualan-jualan. 18 tuh bukannya habis lulus ya? Habis lulus SMA, tapi karena sekolah aku kecepatan, aku umur 18 tuh aku udah semester 2. Hah? Udah kuliah semester 2 umur Serba 18. akselerasi ya sih.
bukan Kayak aku sebenarnya bukan berarti. akselerasi tapi lebih Kayak ke aku. sekolahnya kecepatan. Aku SD umur 5 tahun. Kecepatan 2 tahun loh Cici tuh. Aku SD umur 5 tahun. Jadi aku lulus SMA umur 17 tahun. Jadi umur 18 aku udah kuliah semester 2. Like I said, she's smart people. Bukan smart, lebih ke Cerdas sih. katanya menurutku. ora, Nggak, soalnya tapi itu termasuk cerdas Cici karena maksudnya nih otaknya itu umur 5. Gitu. Otaknya umur 5 toh. Tapi kayak kamu bisa manage buat apa ya kayak nyamain kecerdasan otakmu sama anak-anak yang umurnya let's say 7 lah. kayak lebih kepaksa gak sih? Soalnya kata mamaku tuh aku dari umur 2 udah minta ciciku ikut ke TK. Jadi aku umur 2 tuh aku udah TK. Makanya that's actually smart. Tapi emang sebenarnya manusia tuh lebih ke seringkali terpatok sama usia enggak sih? Tapi Kayak menurutku usia that's smart segini gitu. tuh harusnya segini, ya harusnya kayak gini. Padahal sebenarnya kalau dipaksa kan bisa juga gitu kan? Uji banget iya, sama itu manusia itu. Itu kan Tapi kayak kalau social misalnya system kepaksa kan kadang gini. Kalau kepaksa pun tapi kamu bisa manage buat still be good in that grade. Menurutku itu Ada kapasitas. ada Oh, oke, kapasitas oke. gitu sih. Ada Yeah. capability-mu buat nyamain sama sekitarmu gitu Oke, loh. oke. Ya, I should thank my mom and dad for that sih kayaknya. Thanks mom, dad. Nggak pernah sempat aktualisasi diri kan. Heeh. Walaupun aku dari kecil terbiasa. Mama papaku kan pedagang dua-duanya. Jadi aku tuh nggak bisa diem dari dulu. Dari SD udah jualan stiker, jualan macam-macam kan. Ya kan. Suka Kayak mamanya. aku jualan Ya kan. binder. Nah, Binder gue juga jualan. Sama. Intinya tuh kayak cindo-cindo yang mama papanya pada pedagang. Itu tuh pasti anak-anaknya tuh pasti akan tertular untuk melakukan hal yang sama gak sih? iya kayak Dari Cuan-cuan. cuan. aku agak stres kan itu punya anak di umur segitu, walaupun maksudnya gimana ya, aku dari SMP SMA udah terbiasa jualan dan lalalili gitu. Terus tiba-tiba punya anak kan, aku pengen melakukan sesuatu. Akhirnya aku sempat jualan tuh. Aku bikin handmade headband for babies and kids, terus sambil import headphones, beats and stuff. Umur 18 18 tahun. 18 kita tahun piro Cici? 2010. 2010. Sudah bisa import. Import. Waktu itu belum ada, Kayak aku masih lewat. 18 gak mikir kayak itu deh. Kayak aku masih mikir kayak kuliah dan pacar deh kayaknya. Karena waktu itu aku sebenarnya ya dari kebetulan sih, karena aku tuh at that time terobses sama K-pop 21. Oh my god. Terus they've been wearing aku harusnya headphones dari bawa Beats gitu. aku harusnya bawa casingku yang ada photocardnya. Aku lagi Kamu tergila sama Korea sih. Oke. Kalau sekarang udah enggak sih. Aku tuh Yeah. tergila sama Korea cuma Big Bang sama 21 doang. Terus Gitu. Terus aku terobses sama headbands itu. Pertama aku pengen untuk diriku sendiri kan. Aku cari tuh. Di Indonesia nggak ada. Terus aku pengen gitu, kayak aku pengen banget, titik harus terjadi. Aku tuh tipenya kayak gitu. yeah. If I want something, I have to get it gitu. Gimana ya caranya gitu? That's actually apa ya kayak karakter an alpha woman sih. Terus tapi bukannya yang kayak aku harus dapat mahal nggak apa-apa, bukan. Tapi lebih ke aku harus dapat. Tapi gimana caranya gue ikut cuan ya gitu. Jadi kayak aku nggak mau rugi. Terus karena aku tahu papaku nggak akan boleh kalau aku hanya shopping. Jadi muncullah ide untuk berjualan. Oke. Terus I saw an opportunity karena nggak ada yang jual gitu Yeah. di sini. Jadi aku buka PO dulu awalnya. Aku coba dulu tuh. Aku bukan buka PO dulu deh. Aku coba dulu beli beberapa. Aku izin ke papa aku borrow his credit card gitu kan. Coba beli beberapa dulu sampai bagus, aku cek. Oke, aku jual dulu yang ada. Terus setelah habis baru aku buka PO kayak gitu. Itu berlanjut selama 1,5 tahun dan it was going well. Tapi aku bosan. Problematika anak umur at that time 20-an lah ya. Yeah. Bosan terus Masih kayak, labil lah, umur-umur labil. terus karena aku bekerja sendiri juga kan, jadi kan lama-lama kayak exhausted gitu. Terus aku pengen mencari keahlian yang lain. Karena kuliah aku DKV, pengen fotografi, kali aku belajar fotografi gitu. Terus akhirnya aku ikut Sih dulu fotografi. aku dulu DKV, terus I love photography. Jadi I thought you went for styling or something. No, awalnya fotografi. Jadi Okay. aku magang ke salah satu fotografer di Semarang, jadi fotografer wedding. Terus ketemu deh itu sama Kobram. Jadi direkrut menjadi assistant designer. Dan memang dari kecil aku suka banget sama fashion. So when the offer I was can see that. when the Gimana offer was tuh, Nal? coming, like I don't even think twice.
It's a great opportunity for you. It's a great opportunity, walaupun waktu itu memang dia bilang aku nggak bisa gaji banyak-banyak. It's fine, I love it gitu, kayak I will take it, dan aku akan dapat banyak pengalaman karena waktu itu fokusku adalah experience yang aku nggak bisa dapat ketika aku jadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Walaupun bukan full ibu rumah tangga, tetap berbisnis gitu ya. Tapi aku pengen keluar dari cangkangku, jadi bubbleku, kayak kebalikannya Vio. Aku tuh kayak pengen menembus semua bubbleku, kayak keluar, I need to try something new every day gitu. Beda ya, no limitnya beda ya, say. Gitu, benar-benar akhirnya oke lah, aku nggak apa-apa. Pada saat itu aku kayak, walaupun pendidikan fashionku sangat terbatas ya, karena aku tuh cuma les di Susan Budiarjo, fashion illustration 1 and 2 sama pattern making 1. Jadi ya very limited knowledge lah about fashion making gitu. Tapi itu aja zaman SMA lesnya, jadi kayak masih nakal-nakal. Tapi lama tuh Cici kerja di Cobra Mini. 2,5 tahun, lumayan lah ya. Tapi kan cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oh, feel-nya agak lama. Tapi karena setelah 2,5 tahun pun masih agak sedikit bantu-bantu sih kalau ada pameran dan gitu-gitu. Karena Ci Agnes kalau waktu belajar nyerapnya kayak 1000%. I'm like a dry gitu. sponge. Yeah, that's actually so good sih. Yeah. Itu buat actually now kids have to be able to do that. Honestly, kalau ndak bisa, apalagi zaman sekarang tuh kan kayak dunianya tuh kan semakin cepet toh, instan, semuanya serba instan. Lo pengen kaya instan ya toh. Kayak kudu punya that ability buat ngeserap semua yang ada di sekitarmu, mau itu bisnis, mau itu lifestyle, mau itu kayak caramu survive in this world. For me, what I think itu what actually this kayak nowadays kids are like for. Terus gitu. Jadi setelah dari situ sebenarnya aku keluar juga bukan pure keinginan pribadi, karena aku actually was finding my comfort zone. Yang sebenarnya bahaya ya, maksudnya comfort zone itu kan in some ways agak sedikit berbahaya kan, karena akan melimit kamu at some point untuk doing something more. Gitu kan. I'm at that point now. Ya kan. Terus papa aku waktu itu ngomong, karena kayak aku sibuk banget nih, kemana-mana, keluar kota, kesana kemari, I have no time for my kids. Tapi for someone else, papa aku kayak separuh ngomel gitu, ngomong kayak, kamu keluar aja lah wes gitu, karena kok kamu sibuk-sibuk gitu tuh buat orang lain. Kamu nggak ada anakmu waktu aja belum sempat keurus kok kamu sudah ngurusin orang lain. Dan dia lebih menekankan ke gini sih, kamu sesibuk itu untuk orang lain. Why don't you kerja sama dirimu sendiri, sibuk untuk dirimu sendiri gitu. Terus kayak at that point kayak aku oke lah. Sebenarnya awalnya lebih ke jengkel. Aku melakukan oke lah, aku keluar gitu, I will prove myself to you kayak gitu, lebih ke kesel gitu. Tapi ada benarnya juga dia punya ngomongan gitu, nggak apa-apa aku punya ngomongan, aku pikirkan juga, oh benar juga ya. Oke, kayak akhirnya aku resign. Itu kapan sih? 2016. Barusan Agustus. 7 tahun lalu dong. Ya di mana langsung mulai itu. Jadi sebelum aku keluar memang aku udah mempersiapkan quote on quote ya. Karena aku mikir kan mau jadi apa ya aku ya gitu. Oke lah kan content creator. Itu pas awal-awal deh sih kayak content creator in di Indo Semarang baru soalnya booming. belum ada. Pada saat itu I saw an opportunity again. Kayak di Semarang tuh nggak ada nih kayaknya fashion. Yang ngeliput fashion, yang ngomong styling. Nggak ada gitu. Terus aku bilang kayak ya udah deh, oke, I will be one of them gitu. Tapi yang Semarang gitu. Terus nanti aku prepare my Instagram, prepare my blog, baru aku keluar pelan-pelan sambil masih bantu-bantu gitu. Tapi menurutku kayak kalau fashion sendiri kayak masih kurang banget ya masih sih. Kurang sih kalau di Semarang. Even nggak usah di Semarang lah sih, in Asia itu menurutku they don't really respect what fashion is. I need to put it out there karena aku belajar fashion gitu. Dan dulu tuh sebenarnya tuh aku kayak pengen lanjut sekolah di luar negeri lagi, tapi yang outside Asia country. Karena menurutku kayak opportunity for job yang aku pengen sebenarnya tuh udah ada. Iya. Karena mereka nggak ada respect kecuali for makeup ya. Makeup tuh udah limitless lah. Kayak zaman sekarang kan TikTok shop itu semuanya kalau ya cek keranjang kuning ya, kayak langsung aku beli gitu. Kayak aku juga kayak suka beli keranjang kuning gitu loh, karena tapi cuma buat makeup gitu loh. And baju tuh aja kayak menurutku yang benar-benar bukan ini kan, yang unique and fashionable. It's everyone always go for basics. Yeah. Which is sucks honestly kalau menurutku ya, karena nggak ada yang
menurutku apa ya, Indo, apalagi especially Indonesia ya, membatasi banget sizing. True. I hate that. Iya sih. Honestly, makanya itu kenapa aku bikin baju selalu kayak lebih besar, karena mau tak break. I used to have this dream, I wanna break kayak Indonesian sizing. Karena menurutku kayak variatif banget. Yang badannya hourglass lah, Terus yang badannya tingginya model yang kayak kurcaci yang- kayak aku gitu nggak bisa pakai. Iya kan. Kamu udah kurcaci please. Sumpah dia tuh, kamu tuh udah kurcaci loh, Ci. Tapi aku kalau misalnya beli celana gitu, misal kayak Celana even kayak kids ya? di H&M pun loh, kayak Kids. panjangnya itu iya kan sih waktu kita kemarin Iya sih. trial bener-bener yang sisanya tuh segini. Kenapa nggak beli di Kids? Banyak yang beli di Kids, so. Aku dibilang nggak kurcaci tapi suruh beli dikit. Tapi kan size-mu emang kecil gitu. Size kecil. Petit gitu ya. Petit. Petit. Nah, kayak petit size zero. Dia tuh size zero loh. Iya, kamu tuh zero loh, Dia Ci. zero. Jadi kemarin waktu aku styling dia buat TikTok konten kan, Heeh. dia tuh size zero. Dia size 1 aja kegedean, sebel banget ya sih kayak dia size zero. Tuh, kayak Indonesia tuh masih kurang banget gitu loh, kayak esensi buat ngertiin kalau misalnya size tuh bukan cuma kayak S, M, and L, bukan cuma XS, S, and M. Kayak ada yang sizeku, aku sampai kayak kayak this is it. Aku mau bikin something yang bisa nge-break that rule. Aku kemarin udah nyiapin pertanyaan sih, Ci, sebenarnya. Oke. Karena aku tuh bingung ya sama Instagramku. Instagram tuh sangat sepi-sepi banget. Kayak kayak orang-orang tuh ndak, misalnya mereka tuh, aku tahu mereka pengen nanya, tapi pengen nanya itu anonymously. Like, why? Why gitu ya. Kayak aku kalau tahu namamu juga, honestly, I wouldn't care. Kalau kecuali yang kayak udah lama gitu kenal, baru aku would care. For the past 5 years. ASMR dia ya. Iya. Kebiasaan konten kreator. Harusnya tadi kayak kita gitu tuh. ini ndak sih SMR makan ke Prabon. Halo ke Prabon gitu ya. Iya, tolong Sebelah sponsor sini. kita cuma sebelah doang, kayak beda satu doang gitu. Terus kita semua penggemar ke Prabon. Tak mentionin nanti. Langsung mau diambilin. Aku kemarin nyiapin satu pertanyaan. Karena menurutku kayak aku kan berarti kenal sama Cici ini kan udah more than 5 years ya. Orang kalian aja in konten aja udah 7 years kan. What changes you the most, yang kalian tuh sampai sadar dulu tuh 5 tahun lalu aku kayak gini dan sekarang aku bisa berubah, nge-break that role that I had in myself. Mudeng deh. Kayak mudeng toh, tapi mudeng toh. Mudah-mudah. Iya. Karena Enak jawabanku pretty simple, kayaknya Vio dulu deh. Iya, tadi kan Ci Agnes terus. iya. Kok jadi aku Semoga terus? nyambung ya jawabannya. Intinya apa yang buat kayak aku sadar kalau aku yang dulu sama yang sekarang tuh kayak, nah dulu tuh aku tuh kayak takut di hal ini, sekarang tuh kayak denda gitu kan, maksudnya kayak gitu-gitu toh. Iya. Lebih Iya, kayak what gitu. changes you the most in the past 5 years? Ya, yang from 5 years you sama 5 years sekarang tuh what changes you the most?